Hai teman-teman, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Hari ini saya akan melakukan review terhadap film Indonesia horor yang berjudul Penjagal Iblis Dosa Turunan yang diperkuat oleh Santin Zaneta sebagai Ningrum, Martin Winolio sebagai Daru, Niken Anjani sebagai Pakunjara, Kiki Nanendra sebagai Ginting, nggak tahu nih Ginting siapa. Yang jelas marganya Ginting. Terus entah dia jadi redaktur pelaksana ataupun sebagai kepimret. Terus ada Etuan Manalu sebagai Ustadz Hari, Gusti Pertama sebagai polisi, bukan banyak polisi, AKP Aljun komisaris polisi, Yaris 3 namanya Aryo, Budi Ros, Dr. Markum, Nomi Hitaria ini Kristi sebagai Alin, dan Mariana Nata sebagai Ahmad. Nah, yang jadi core-nya ya ada Santin Zaneta, Marcelino, ada Ningrum yang diperankan Santin Zaneta, ada Marcelino Dio sebagai Daru, Niken Anjani sebagai Pakunjara, dan Gusti Pratama sebagai Aryo. Tambahannya ya Etuan Manaru sebagai Ustadz Hari. Nah, apa yang jadi jalan cerita ini? Jalan cerita ini sederhana, di mana Ningrum sebagai seorang algojo pembunuh setan seperti kita nonton Demon Slayer, Tamado. Terus kalau kita nonton cerita Mister Gunung Merapi, tokoh sosok Sembara atau Mahesa Jenar, Bagus Sajiwo, ya pendekar seperti itulah yang terutama dia memiliki senjatanya masing-masing, punya senjata yang cukup membuat hantu atau setan itu takut. Misalnya Sembara punya Cempeti Amarasuli, ataupun si Bangun Sajio punya tombak Nuralim. Nah, sedangkan di Ningrum ini punya tombak atau bukan tombak, punya golok yang hanya muncul kalau digenggam si Ningrum sendiri, yang menjadikan sebuah senjata golok yang bisa memenggal iblis. Sederhananya itu. Nah, sosok di sisi berbeda adalah Pakunjara, seorang eh dukun yang ingin mengambil 7 jantung pemuka agama atau manusia yang punya klasifikasi sendiri, dan juga di satu sisi untuk membangkitkan gurunya. Nah, di samping cerita-cerita yang sudah saya jelaskan di sini, kita juga harus saya menganalisanya secara lebih sederhana. Misalnya, ya di satu sisi ya kita tahu masih simbol di dalam film ini yang yang dibuat oleh si sutradaranya Tommy Dewo, ya cukup gambaran jauh perspektif Jawa sendiri, karena dia sudah berpengalaman mau main atau mendirect segoro itu, dimana di simbolnya misalnya ritual-ritualnya yang gelap dengan syarat-syarat aneh. Misalnya di Kurs Seven Sea itu melakukan ritual di 7 pantai berbeda ilmu hitamnya. Tapi kalau di Penjagal Iblis dia harus mengambil 7 jantung khusus, orang yang pernah punya pengalaman mati suri, untuk dikumpulkan untuk membangkitkan mayatnya, untuk membangkitkan gurunya. Sederhananya itu. Tapi bisa dibilang sederhana, bisa juga tidak. Karena di satu sisi kita dihadirkan sosok pembandingnya adalah Daru dan Aryo. Aryo adalah sebuah polisi yang menjalani
prosedur pemecahan kasus sebagai oleh tahap-tahapannya jelas dan umum, standar kepolisian, ada ilmiahnya, dan seorang wartawan kriminal yang misalnya dia meng membentuk diri dengan logika berpikir, ya mirip dengan kepolisian di satu sisi dia mencari fakta dari sebuah kejadian kriminal, wartawan diwawancara sana sini untuk menjadi sebuah berita yang jelas. Di satu sisi ya Aryo ya sebagai polisi yang positivistik, dia ada sedikit juga mengacuhkan cerita-cerita supernatural yang menurut dia, ah, tidak sejalan dengan kejadian seperti ini. Nah, setelah, ngomongin seperti itu ya, di satu sisi saya menemukan bahwa cerita ini mempunyai sebuah simbol yang banyak, kayak misalnya ada simbol agama, misalnya ada kepercayaan Buddha, kepercayaan Hindu, kepercayaan Kristen, Katolik, Islam, kepercayaan penghayat kepercayaan dan Konghucu, semuanya diangkat, terus kita harus ngomong, terus ada simbol genggaman percaya masyarakat terhadap senjata genggaman yang bisa meningkatkan kemampuan. Mungkin kalau ngomongin senjata genggaman, banyak cerita silat zaman 70-an yang bisa jadi, saya bisa katakan jadi referensi. Misteri Gunung Merapi yang sembara itu juga bisa. Tetapi yang jadi persoalan adalah dengan durasi 1,5 jam, saya terasa sangat sulit untuk memahami kapan simbol ini akan lebih kuat dimainkan. Ya secara jujur 1,5 jam ya kurang, meskipun ada bantuan misalnya be voice over-nya si Daru yang menjadi sebagai penerang sesuai namanya dalam bahasa Sanskerta artinya terang, penerang. Dia bisa dia menjadi sesuatu, jadi menerangkan bagaimana masyarakat umum memandang orang cerita yang terkesan ngaco, terkesan metafisika di situ. Tetapi di situ mungkin terjawab, tapi di sisi lain misalnya kita menjawab apakah Siningrum adalah, gambaran Demon Slayer, meskipun kalau kita anak 90-an ngomongnya tidak, karena cerita itu sudah cukup umum di Misteri Gunung Merapi, Misteri Nini Pelet, Dendam Nyi Pelet, kita sudah pernah nonton itu. Tapi menurutku untuk kalangan-kalangan yang cukup kadang tidak menganggap sinetron silat sebagai sinetron yang cukup umum bagi dia, terus harus nonton ini, terkesan akan menyamakan dirinya, ini mainin Demon Slayer, padahal ya tidak. Nah, problem di film ini itu, ada banyak hal yang sebenarnya bisa dijelaskan secara lebih panjang, misalnya tentang ritualnya. Ritualnya bisa di play over bagaimana simbol beberapa orang meninggal itu sempat mengalami pengalaman pernah mengalami mati suri, misalnya pernah berada di suatu tempat, misalnya berbicara seperti itu hanya dijelaskan dalam 2 orang saja yang diceritakan, tapi ya sekadar saja. Meskipun ada kredit film bagaimana animasinya yang terkesan seperti bagian akhir Harry Potter, itu sebenarnya cukup membantu bagaimana memperkenalkan Ningrum. Tapi sekali lagi, dalam cerita ini yang saya rasakan adalah bagaimana pengembangan ceritanya itu terkesan ingin dipercepat untuk mengadvokasi waktu, hingga terkesan bagi saya
film ini lebih kepada ada hal-hal yang sebenarnya bisa dieksplor lebih bagus, bisa durasinya lebih lama untuk benar-benar bisa memahami orangnya, meskipun grade plus lagi, misalnya beberapa simbol yang benar-benar bisa tersampaikan, misalnya menggambarkan manusia terkadang lebih sadis daripada setan sendiri, itu disimbolkan di mana di penjaga orang sakit jiwa kadang-kadang memperkosa ataupun bisa menyiksa orang sakit jiwa, itu jelas di film ini. Dan sebenarnya itu jadi refleksi dari film ini, di mana Pak Kunjara memang dia membunuh untuk melindungi gurunya, tetapi di sisi lain ada manusia yang mengatakan dirinya manusia normal dalam film ini. Ya, melakukan sebuah tindakan yang cukup membuat emosi. Ada ya Gatot yang memperkosa pasien hingga hamil, ada orang yang si Simon yang bersama Rohmat adalah salah satu dari mungkin kejadian di rumah sakit, dia sebagai orang yang ya sama kayak Gatot memperkosa tapi menyiksa pasien juga. Jadi kayak ada sisi perbandingan yang cukup riskan dan cukup orang mesti berpikir lebih panjang untuk menonton film ini. Tapi yang jelas ide cerita film ini sungguh sangat luar biasa, tapi ya tidak terdirect dengan secara bagus secara film ini. Apakah itu salah skrip? Menurutku tidak sih. Tidak, ya lebih ke durasi dan dan harusnya untuk sebesar Rapi sebagai rumah produksi, harusnya film seperti ini harusnya punya durasi lebih panjang. Karena ya ada beberapa hal yang sebenarnya menjadi titik pembalik dan pemberi warna dalam cerita. Jadi sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Silakan like video ini jika suka, kritik terus di komentar, saran terus di komentar. Dan bagi teman-teman mau berinvestasi, silahkan klik link saya di deskripsi. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya.